Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 17 Januari 2024. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, mengawali informasi pertama, dua mobil taktis gegana dari Satuan Brimopolda Sumut dikerahkan ke lokasi ledakan di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan. Puluhan personel dengan bersenjata lengkap juga terlihat menyisir sumber lokasi ledakan serta memeriksa kerusakan di seluruh bangunan terdampak. Guna mengantisipasi terjadinya ledakan susulan yang diduga berasal dari pipa perusahaan gas negara ini, puluhan petugas Brimob Gegana Satbrimopolda Sumut bersenjata lengkap menyisir dan mengamankan lokasi agar tak ada warga yang mendekat ke titik ledakan yang merupakan bangunan kosong. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun menyatakan, laporan awal penyebab ledakan akibat adanya kebocoran gas, namun belum diperoleh penyebab pastinya sebab terjadinya kebocoran. Saya hanya melakukan pengecekan bersama tim Gegana. Ya, untuk masalah hasilnya nanti kita nunggu dari tim lapor. Ya, tim lapor yang bisa nanti menjelaskan seperti apa penyebab terjadinya kebocoran pipa gas. Terkait ledakan tersebut, pihak kepolisian tengah berkoordinasi dengan PGN untuk mengetahui penyebab kebocoran gas serta terjadinya ledakan. Akibat dari ledakan ini, bangunan yang rusak merupakan hotel, rumah makan, showroom mobil, rumah, serta sejumlah mobil lainnya. Seorang remaja dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka serius di bagian kepala pada Selasa malam. Diduga korban tertembak polisi saat membubarkan tawuran. Rio, usia 17 tahun, warga Lorong Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, kritis karena mengalami luka serius di bagian kepala. Korban diduga tertembak saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan membubarkan tawuran yang terjadi antara remaja Lorong Melati yang saling serang menggunakan senjata tajam dan melempar batu dengan remaja Lorong Tigor dan Lorong Papan. Warga mendengar 2 kali suara tembakan. Setelah tembakan kedua, korban ditemukan terkapar dan langsung dilarikan warga ke rumah sakit. Kakak korban Nur mengatakan peristiwa tertembaknya korban terjadi sangat cepat. Saat mendapatkan informasi bahwa adiknya tertembak, dirinya langsung datang ke rumah sakit PHC Medan untuk melihat kondisi korban. Kini korban yang kritis dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan operasi pengangkatan peluru yang bersarang di kepalanya. Sementara itu petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan melakukan penjagaan di lokasi kejadian. Sementara itu polisi kembali meringkus pelaku pencurian di rumah pedagang nasi uduk Jalan Lintas Bedege, Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Selatan. Meskipun seorang pencuri berinisial K yang merupakan residivis dengan kasus yang sama melakukan aksinya di saat situasi rumah korban dalam keadaan sepi karena ditinggal berdagang. Pelaku masih ke rumah korban melalui pintu belakang yang kemudian mengambil tabung gas 3 kg serta 1 unit handphone milik korban. Setelah mengetahui terjadinya pencurian, korban langsung melapor Kapolres Labuhan Batu Selatan yang kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan tempat kejadian perkara dan mempelajari CCTV sehingga pelaku dapat diidentifikasi dan diringkus beserta barang bukti. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Gurbakov mengatakan saat ini petugas melakukan penyelidikan dan mempelajari CCTV dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Laporan dari kami dan tim, kami melaksanakan penyelidikan, pengumpulan bukti-bukti yang ada di lapangan, termasuk mempelajari CCTV, dan kami dapat menyimpulkan bahwa ini dilakukan oleh orang lokal, dan setelah 1 hari setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap pelaku. Antara korban dan terduga pelaku ini saling kenal karena terduga pelaku pernah berbelanja atau sering berbelanja nasi uduk di tempat korban. Untuk proses lanjut, tersangka kini berada dalam sel tahanan Polres Labuhan Batu Selatan. Pemirsa, diduga penadah tandan buah segar kelapa sawit dari salah satu perkebunan ilegal yang beroperasi di kawasan hutan. Pabrik kelapa sawit PT Sumber Sawit Jaya Lestari dilaporkan mahasiswa ke DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Meskipun sudah berulang kali mendapat protes dari perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa Anti Diskriminasi Labura, namun PKS PTSSJL yang berdomisili di Kecamatan Kualuh Ledong, Labura, sampai saat ini tetap menampung hasil panen tandan buah sawit TBS hasil perkebunan ilegal milik Ahok seluas 800 hektar yang berlokasi di dalam kawasan hutan. Anehnya, kebun tersebut memiliki sertifikat tanah di Desa Tanjung Mengedar, Kecamatan Kampung Masjid. Koordinator Sub Sengketa Kantor BPN Ranto Prapat Arif mengatakan mendapat informasi bahwa ada perkebunan memiliki sertifikat di dalam kawasan hutan akan menindaklanjuti terkait keabsahan sertifikat tersebut. BPN dalam hal ini perlu meneliti lebih lanjut terkait dengan sertifikat-sertifikat yang sedang dipermasalahkan ini. Apakah benar ini masuk kawasan hutan atau tidak masuk kawasan hutan? Sampai saat ini saya belum mengetahuinya. Belum mengetahui. Iya, tapi akan saya koordinasikan lebih lanjut ke pimpinan. Apakah ada kemungkinan itu palsu atau asli gitu suratnya? Sejauh ini saya belum mengetahuinya, Pak. Saya harus meneliti data-data pada kantor pertanahan. Wakil Komisi B Rahmat Theodorus Simamora menjelaskan aktivitas di dalam perkebunan tersebut harus dihentikan sampai terbit izin dari Kementerian Kehutanan. Meskipun perkebunan milik Ahok selama 20 tahun tidak memiliki izin, namun alat berat seperti eksavator dan aktivitas lainnya masih beroperasi dan hasil kebun berupa TBS bebas dijual ke pabrik PT SSJL. Sesuai dengan penjelasan dari pihak kehutanan tadi dan kawan-kawan, kalau itu memang terbukti dari sudut koordinatnya memang itu dari kawasan hutan, bahwa dia sudah menganggap itu adalah pidana kehutanan. Artinya terungkap juga di situ bahwa saudara Ahok tidak memiliki IU, artinya izin dari Dinas Pertanian, dan itu juga ada sanksinya di situ. Salah seorang staf PT Sumber Sawit Jaya Lestari mengatakan bila aktivitas kebun ilegal tersebut dihentikan secara hukum, maka pihak PKS segera menyetop penerimaan TBS dari kebun milik Ahok. Pemirsa, calon Wakil Presiden Mahfud MD kemarin sore berkunjung ke Pondok Pesantren Tuan Guru Babus Salam yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Kunjungan ini sekaligus untuk bertemu langsung dengan Tuan Guru Babus Salam Syekh Zikmal Fuad Mursyid. Mendekati pemilihan Presiden Republik Indonesia, masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden mulai berkunjung ke kediaman Tuan Guru Babus Salam yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Kunjungan yang dilakukan Capres dan Cawapres ini biasanya sowan sekaligus meminta keberkahan yang diiringi dengan zikir dan doa oleh Tuan Guru. Seperti halnya yang dilakukan oleh calon wakil presiden Mahfud MD yang berkunjung dan bertemu langsung dengan Tuan Guru Syekh Zikmal Fuad Mursyid, sembari bercengkrama terkait pesta rakyat yakni pemilihan presiden dan wakil presiden pada Februari mendatang. Kunjungan ini biasanya dilakukan secara tertutup, hanya beberapa tim sukses dan relawan yang boleh memasuki kediaman Tuan Guru Besilam guna mengantisipasi isu negatif politik yang nantinya akan berkembang. Kedatangan Cawapres Muhammad Mahfud Mahmudin yang dikenal dengan Mahfud MD ini merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi disambut hangat oleh Tuan Guru Babus Salam dengan penyambutan tamu ciri khas Tarekat Naqsyabandiyah, yakni duduk bersila di atas tikar dan ambal. Salah seorang masyarakat Rahimi mengatakan saat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk bertemu langsung meskipun tidak bisa berjabat tangan, meskipun harus datang jauh dari kota Brandan. Pak Ganjar, kenal lah, nggak pernah jumpa. Oh, sebelumnya belum pernah Nggak jumpa. pernah, dan TV aja. Jadi tadi sempat salaman. Nggak sempat, mana mau deh nyalam nih. Kasihlah bang salam. Kami dari Brandar, kami mau berniat kemarin. Dari jauh-jauh dari Belanda dengan lihat Iya, ini. supaya jumpa lah pula nih di sini. Nggak tahu lah, bisa ketemu. Salah sampai ada video bapak tuh. Udah jumpa aja, udah senang hati. Usai melakukan kunjungan ke kediaman Tuan Guru, Cawapres Mahfud MD ziarah ke makam Tuan Guru Babus Salam dan roadshow ke Kecamatan Brandan, Kabupaten Langkat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 yang juga Menkom Polhukam RI Mahfud MD memberikan kuliah umum tentang politik hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Mahfud juga mendukung independensi KPK yang disampaikannya di hadapan ratusan mahasiswa.
Hari kedua di Medan, Cawapres nomor urut 3 yang juga merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa dan mahasiswi pada Senin siang. Pada kuliah umumnya, Mahfud menyampaikan sejumlah topik seputar politik, hukum, dan HAM sesuai dengan tupoksinya sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Kegiatan selama 2 jam ini, Mahfud juga menyoroti sejumlah kasus korupsi di Indonesia. Meskipun sudah dilakukan revisi Undang-Undang KPK, namun nyatanya masih banyak pejabat di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Mahfud juga mendukung independensi KPK dan setuju untuk perubahan nama KPK agar menjadi badan atau lembaga. Karena nama komisi dianggap jangka pendek atau sementara. Mahfud juga menegaskan hukum merupakan produk politik namun bukan berarti hukum bisa dipermainkan demi kepentingan politik. 100% isinya tadi kuliah umum akademik. Ya, saudara lihat rekamannya, tapi karena contoh-contohnya bisa macam-macam, bisa ditafsirkan macam-macam. Terserah saja, namanya ilmu kan. Ilmu itu berkembang kalau penafsirannya Setelah memberikan kuliah umum di Medan, Mahfud MD diagendakan bertemu dengan sejumlah ulama di Kabupaten Langkat dan kemudian bertolak kembali ke Jakarta. Sementara itu, Polda Sumatera Utara masih memburu pelaku penyebar video hoax yang mencantumkan foto Forkopimda Kabupaten Batubara yang narasinya memenangkan salah satu pasangan calon capres dan cawapres. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada awak media kemarin. Sebelumnya Bawaslu Kabupaten Batubara memutuskan untuk menghentikan kasus video viral tersebut. Setelah dilakukan pencocokan suara, terbukti tidak sesuai dengan suara sejumlah pejabat Forkopimda yang ada pada video. Polda Sumatera Utara sudah memanggil dan memeriksa Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyib yang namanya turut disebut dalam video tersebut. Hadi mengatakan meskipun kasusnya sudah selesai, pihaknya tetap melakukan pemburuan. Subdit Cyber Crime Ditkrimsus Polda Sumut saat ini tengah bekerja memburu pelaku penyebar video yang telah membuat gaduh masyarakat Indonesia. Sudah, Bawaslu sudah, kita juga sudah melakukan itu sudah. Memang informasinya kan informasi yang tidak berdasar, bukan dari Kapolres atau Forkopimda, dan itu sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan Bawaslu. Iya. Ada Subdit Cyber, kita yang bekerja. Subdit Cyber nanti akan nyampaikan. Penyebar video hoax dapat terjerat pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE di mana setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Terkait video viral di Kabupaten Batubara yang diduga kepala daerah diwajibkan memenangkan salah satu paslon capres dan cawapres, Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara menyebut pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan penelusuran meskipun belum ada pelapor dalam kasus ini. Terkait dugaan mobilisasi kepala desa untuk memenangkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran, Ketua Bawaslu Sumatera Utara Aswin Lubis mengatakan pihaknya sedang melakukan penelusuran dan klarifikasi. Sebelumnya video viral beredar di media sosial yang mengarahkan kepala desa untuk memenangkan capres nomor urut 2. Dalam video tersebut terdengar percakapan seseorang yang mengarahkan agar paslon capres dan cawapres nomor urut 2 harus dimenangkan. Saat ini Bawaslu Kabupaten Batubara sudah memanggil pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam video tersebut untuk dimintai keterangan dan klarifikasi serta pencocokan suara dengan video yang viral tersebut. Meskipun belum ada pelapor terhadap kasus ini, pihaknya melakukan respon dengan cepat. Lakukan penelusuran awal, pencocokan suara-suara yang disebar di media sosial tersebut. Nah, itu akan dilakukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam rekaman. Nah, hasil daripada penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Batubara itu nanti akan disampaikan
laporan hasil pengawasannya, penelusurannya kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Forkopimda Batubara sudah membantah dan mengatakan jika di dalam video tersebut bukanlah suara mereka. Bahkan Forkopimda Batubara berencana akan melaporkan kasus ini. Bawaslu Kota Medan melakukan penelusuran terkait viralnya video diduga Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan mengarahkan para guru untuk memilih salah satu calon presiden. Video berdurasi 2 menit 15 detik ini menghebohkan masyarakat Medan. Pasalnya dalam video tersebut diduga seorang kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan sedang berkumpul dengan para guru. Dalam percakapan di video tersebut disampaikan bahwasanya salah satu calon presiden dalam pemilu 2024 memiliki kekuasaan. Video tersebut juga menyampaikan bahwa salah satu cawapres merupakan adik ipar dari Wali Kota Medan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Medan David Tampu Bolon mengatakan sudah mendapat informasi ini sejak hari Minggu. David menyebut saat ini pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Dan sampai saat ini belum ada klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Medan ataupun pihak-pihak yang ada di dalam video tersebut. Dapat informasinya, jadi setelah kita putuskan semalam kita melakukan penelusuran, Bang. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti hasil penelusurannya, seperti apa ke depannya, tapi itu terkait dengan hasil penelusuran nanti, Bang. Penelusuran kita ke lokasi, mungkin beberapa teman-teman wartawan sudah ada yang melihat bahwa kita melakukan penelusuran ke sana karena kita harus mengetahui siapa orang-orangnya, di mana lokasinya. Jadi harus penelusuran itu yang kita dahulukan, Bang. Sehingga nanti mungkin kita lakukan klarifikasi dan lain-lainnya, Bang. Kalau memang dibutuhkan pasti harus kita panggil, Bang. Sama semuanya, Bang. Yang ada di video itu nanti akan kita panggil. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mama. Kan aku bilang loh, Mak, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 2 partai politik peserta pemilu tahun 2024 di Kota Sibolga terancam dicoret dari keikutsertaannya karena tidak menyertakan laporan awal dana kampanye hingga tenggat batas waktu yang telah ditentukan. 2 partai politik di Kota Sibolga yang terancam dicoret keikutsertaannya pada pemilu tahun 2024 tersebut yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Garuda. Komisioner KPU Kota Sibolga Armansyah Sinaga menjelaskan berdasarkan PKPU nomor 18 pasal 118 tahun 2023 bahwa partai
politik yang ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 diwajibkan menyertakan laporan awal dana kampanye. Jika tidak dapat menyertakan akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai partai peserta pemilu. Untuk kedua partai politik yang terancam dicoret tersebut telah pernah dihimbau KPU Kota Sibolga agar segera menyertakan laporan awal dana kampanye. Namun hingga tenggat batas waktu yang telah ditentukan belum juga menyertakan ke KPU Kota Sibolga. Selain menyampaikan terancamnya dua partai politik di Kota Sibolga dicoret dari keikutsertaan pemilu, KPU Kota Sibolga juga mengatakan ada dua partai politik lainnya yang laporan awal dana kampanye dikembalikan agar diperbaiki. Kedua partai tersebut yakni Partai Gelora dan PKN. Sementara yang tidak mensubmit atau tidak melaporkan hingga batas waktu 2359 per tanggal 7 Januari kemarin itu ada dua partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Garuda. Sudah kita komunikasikan, sudah kita informasikan, dan sudah kita sampaikan bahwasanya pelaporan LADK itu merupakan keharusan yang harus dipenuhi setiap peserta pemilu. Namun hingga batas akhir waktu yang telah kami sediakan, dua partai tersebut masih belum melakukan submit pelaporan di SIKADK terhadap LADK mereka untuk partai politiknya masing-masing. Pemirsa, sejak dimulai tahapan pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Lawas menerima 3 laporan serta menemukan 2 pelanggaran pemilu dari 5 dugaan pelanggaran. 3 diantaranya telah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan pemilu. Dari 3 laporan yang diterima, register dan dilakukan kajian akhir serta sudah diberikan sanksi sesuai peraturan pemilu. Selain mendapat 3 laporan, Bawaslu juga ada menemukan 2 pelanggaran pemilu dan kini juga telah diberikan sanksi. Berlin Togalangit Harahap, Komisioner Bawaslu Palas mengatakan saat ini sedang mengkaji 2 laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait dugaan kenetralan ASN dan perekrutan KPPS. Tahapan pemilu tahun 2024 ini sudah menerima 3 laporan. 1 laporan sudah dilakukan kajian akhir dan sudah diberikan sanksi, dan hari ini juga menerima 2 laporan pelanggaran. Namun 2 laporan tersebut masih belum diregister karena kami Bawaslu Kabupaten Padang Lawas memiliki waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Pemirsa, Komite Olahraga Indonesia Kabupaten tidak membayar honor pelatih dan uang pembinaan atlet. Sejumlah perwakilan pengurus cabang olahraga mengadu ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara. 3 perwakilan pengcap olahraga dari IPSI, Taekwondo, dan Volleyball menuntut hak mereka terkait uang pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi, honorium pelatih olahraga KONI, honorium pengurus KONI, dan partisipasi keikutsertaan dalam penyelenggaraan Kejurda terhitung mulai September hingga Desember tahun 2023 sebesar Rp234.600.000 segera dibayarkan kepada mereka. Terhitung mulai Januari hingga Desember tahun 2023, justru IPSI tidak menerima sama sekali dari KONI. Honorer pelatih seperti biasanya setiap tahun kan dapat honorer pelatih 2 orang dari pelatih pencaksilat. Jadi mulai dari Januari sampai Desember itu kita terima. Tapi untuk tahun 2023 ini kita nggak ada menerima sedikit pun dari KONI. Apakah selama ini ada penjelasan dari mereka atau gimana? Nggak ada, Pak. Penjelasan tentang gimana pencariannya nggak ada penjelasan sama sekali. Saat berlangsungnya RDP, salah seorang mantan ketua KONI tidak hadir. RDP ditunda untuk mengungkap penyaluran dana hibah Pemkab Labura melalui Dispora kepada KONI sesuai peruntukannya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.